welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Konten Ramal Esquero kali ini saya akan mencoba untuk menjawab request dari teman-teman yang sudah masuk. Jadi dari kemarin itu sudah ada beberapa request yang sudah masuk, dan juga saya sudah menyaring dan juga memilih kira-kira request mana yang akan saya jawab terlebih dahulu. Dan hari ini saya akan menjawab salah satu request yang menurut saya paling banyak dan juga paling menarik untuk kita bahas. Jadi sebelum kita masuk di konten Ramal Esquero kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video ini dan juga video ini semakin berkembang tentunya. Dan langsung saja kita akan masuk di konten Ramal Esquero kali ini. Jadi saya akan mencoba untuk meramalkan bagaimana kira-kira kondisi terbaru atau cerita terbaru dari Aliando Syarif dan juga Prilly Latuconsina. Nah, jadi kemarin itu sudah cukup banyak sekali teman-teman yang request, Mas tolong diramalkan bagaimana kira-kira asmara dari Aliando Syarif dan Prilly Latuconsina di tahun 2021 ini. Apakah mereka masih ada kesempatan untuk bersama, ataukah di tahun ini ada kelanjutan seperti apa? Nah, itu kita akan bahas dan akan kita cari tahu. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Saya memakai rider deck seperti biasa karena ini di rumah, jadi saya akan mengacaknya terlebih dahulu. Dan saya juga mengingatkan buat teman-teman yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian ya, seperti saat ini ya, yang sudah saya bacakan, yang sudah saya jawab requestnya, itu gampang, tinggal komen saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sertakan nama dan juga alasan kenapa artis ini ingin diramal oleh saya, kira-kira ingin diramal tentang apanya juga ya. Jadi jelas seperti ini, kalau ramalin Prilly dan Ali kira-kira di tahun 2021 ini bagaimanakah hubungan mereka. Nah, seperti itu. Dan juga buat kalian yang kira-kira ingin konsultasi langsung kepada saya, entah itu asmara, karir, keuangan, kesehatan, bisa langsung saja hubungi di Instagram saya di @aditx_esquero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, cukup. Hari ini saya akan mengambil 3 lembar kartu ya, jadi akan saya persingkat saja supaya tidak nambah-nambah durasi juga. Nah, sudah saya seperti ini, langsung saya ambil kartu yang pertama, asmara atau hubungan dari Aliando Syarif dan Prilly Latuconsina. Ini dia kartu yang pertama, King of Cups. Di sini saya melihat untuk Aliando sendiri saat ini orangnya itu memang sedang agak menarik diri dari dunia hiburan. Di sini saya melihat dia sedang berada di zona yang dia nikmati, tapi di sini saya juga melihat bahwa dia sebenarnya sudah ada persiapan yang akan dia lakukan di tahun 2021 ini, entah itu untuk karirnya atau yang lainnya. Namun di sini saya melihat untuk Aliando Syarif di tahun ini, saya lihat kedewasaannya itu lebih terlihat, kemudian juga karakternya itu lebih kuat di tahun 2021 ini. Kemudian juga di sini saya melihat bahwa tidak lama lagi sepertinya Aliando akan segera muncul kembali, bisa diibaratkan seperti itu. Dan juga bisa dilihat juga di sini ada seorang raja ya, king, membawa piala atau bisa dibilang cangkir, sedang menduduki singgasana. Jadi di sini saya melihat atau membacanya bahwa seorang Aliando masih ada di lubuk hati seorang Prilly ya. Jadi masih hubungannya masih cukup baik ya. Tapi ini kan kartu yang pertama, jadi kita akan mencoba melihat kartu yang kedua. Nanti akan kita sambungkan, kita ambil benang merahnya seperti apa. Dan di sini saya melihat
cukup bagus di tahun 2021 ini, khususnya untuk Aliando sendiri. Aliando juga saya lihat dari karir, kemudian dari yang lain-lainnya ya, itu sisi positifnya cukup banyak. Jadi tahun 2021 ini saya lihat ada lonjakan yang cukup terlihat dan cukup berarti di diri Aliando. Langsung kita ambil kartu yang kedua. Oke, ini dia kartu yang kedua. Wow, kartu yang cukup menarik di sini. Jadi tadi kita mengambil king ya, di sini ada king tadi, kemudian yang kedua ini adalah kartu Queen of Wands. Jadi sama-sama sedang duduk dan menduduki singgasana. Di sini juga sambil membawa tongkat. Dan di sini saya melihat seorang Prilly Latumensinga di tahun 2021 ini orangnya juga sedang menikmati karirnya ya. Jadi bisa dibilang di sini dia sedang membawa tongkat, kemudian sambil duduk melihat ke arah lain. Dan di sini saya lebih mengartikan bahwa saat ini dia sedang fokus untuk karirnya ya. Jadi sedang fokus untuk karirnya. Kemudian juga di sini saya melihat ada beberapa hal yang saat ini sedang terpikirkan olehnya, entah itu dari pekerjaan atau yang lainnya. Namun di sini saya melihat dia masih agak-agak bagaimana itu sama netizen yang saat ini sepertinya sedang cukup banyak yang kepo dengan pria-pria yang saat ini mungkin dijodohkan ya kepada Prilly. Jadi banyak netizen yang menjodohkan Prilly, atau bisa dibilang seperti berharap Prilly agar jadian sama artis ini atau cowok ini ya. Jadi kemarin kan cukup banyak nih gosip-gosip yang mengatakan Prilly sedang dekat dengan si A, Prilly sedang dekat dengan si B. Namun tidak melunturkan untuk teman-teman yang ngefans nih sama pasangan Ali dan Prilly. Nah, di sini respon dari mereka berdua saya lihat cukup bagus di tahun 2021 ini. Jadi ada King, ada Queen. Nah, dua kartu ini cukup menandakan dan cukup membuat saya berpikir bahwa kesempatan di tahun 2021 ini untuk lebih dekat lagi itu cukup besar. Nah, jadi saya rasa tidak ada hal yang diragukan lagi bahwa sebenarnya hubungan mereka itu baik-baik saja. Dan di sini saya lihat untuk Prilly sendiri masih menganggap bahwa sosok Aliando adalah pria yang baik dan pria yang bisa menjadi sosok pendamping bagi para wanita ya. Jadi ya, Prilly masih menganggap Aliando itu sebagai pria yang baik dan pria yang sangat diidam-idamkan oleh kalangan wanita ya. Jadi Prilly sendiri kan juga wanita nih, dia pastinya merasa bahwa Aliando adalah sosok yang berwibawa, berkarisma, dan karakternya itu kuat. Jadi dari fakta berikut cukup menggambarkan bahwa sosok Aliando adalah mungkin bisa dibilang adalah salah satu pria yang cukup berpengaruh dan bisa dibilang adalah idaman dari seorang Prilly juga. Nah, jadi kita akan coba untuk mengambil kartu yang ketiga. Ya, ini dia kartu yang ketiga. Ini cukup bagus. Jadi tadi di kartu yang kedua ini ya, kartu yang kedua dan kartu yang pertama ini sosoknya sendiri-sendiri, dan di sini kartu yang ketiga ini seperti sebuah potongan puzzle terakhir. Bisa dibilang seperti seorang pria dan wanita sedang bertemu kemudian saling membawa piala. Nah, di sini cukup bagus. Saya mengartikan bahwa kedua-duanya itu masih memiliki perasaan yang sama, masih memiliki perasaan yang condong ke positif, namun saat ini masih belum bisa untuk mengungkapkan secara jelas, dan juga masih belum bisa untuk
bersama juga. Untuk awal-awal ini ya, saya tidak tahu kedepannya seperti apa, namun dari kartu yang ketiga ini saya melihat di sini ya ada beberapa ini ada sosok atau gambar seperti mukanya ini seperti singa lalu memiliki sayap. Nah, di sini saya mengartikan bahwa ada juga orang yang kurang suka untuk melihat Prilly dan Ali itu bersama. Nah, jadi mungkin ada fansnya Prilly yang tidak menyukai apabila Prilly saat ini sudah lepas dari bayang-bayang Aliando ya. Jadi dulu mereka bersama atau mungkin memiliki hubungan khusus itu karena dulu mereka bekerja bersama, syuting bersama, jadi ada cinlok, kemudian dijodoh-jodohkan para netizen, kemudian juga mereka akhirnya menjalin hubungan dan banyak juga yang suka, tapi kan tidak berarti semuanya suka. Ada yang saat ini seiring berjalannya waktu ada yang mengatakan bahwa Prilly itu lebih cocok sama si A, Prilly ini lebih cocok sama si B, atau Aliando ini sekarang lebih cocok sama si A, lebih cocok sama si B. Jadi banyak pro dan kontra. Namun saya akan mengambil inti dari pembahasan kita hari ini. Apabila Anda bertanya bagaimana persentase atau kesempatan mereka itu bisa bersama di tahun ini, saya merasa bahwa itu tidak sesuatu yang mustahil ya, itu bukan sesuatu yang mustahil dan juga bisa saja. Tapi untuk di tahun ini saya rasa untuk bisa benar-benar bersama itu masih butuh waktu. Tapi saya melihat di sini dari kartu yang pertama, kedua, dan ketiga ini, saya lihat mereka itu masih condong untuk lebih fokus kepada karir mereka masing-masing. Dan di saat ini banyak yang menganggap kemana sih Aliando kok jarang keluar, kemana Aliando saat ini kok tidak pernah main sinetron, atau mungkin terakhir, kalau tidak salah terakhir itu dia saat ini lebih sering membintangi film. Dan juga kalau Prilly juga lebih, kalau Prilly saya rasa masih banyak teman-teman yang melihat Prilly, dan saat ini ada filmnya juga ya bersama Reza Rahardian. Nah, ini ada teman-teman yang request juga supaya meramalkan apakah Prilly itu memiliki hubungan yang khusus juga dengan Reza Rahardian secara nyata ya, bukan hanya di film. Tapi masih saya simpan ini, kira-kira kalau misalkan teman-teman memang ingin supaya saya meramalkan juga bagaimana Prilly dan Reza Rahardian, kalian juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan juga saya rasa di tahun ini untuk hubungan Prilly dan Ali khususnya itu lebih baik lagi tentunya ya, saya rasa cukup baik. Kemudian juga di sini banyak hal positif yang menggambarkan mereka berdua itu sebenarnya sudah cocok dari awal. Namun entah kenapa ada beberapa sebab dan juga hal yang membuat mereka itu harus berpisah. Tapi berpisahnya mungkin hanya sebatas status ya. Jadi misalkan dulu mereka pacaran, sekarang sudah tidak pacaran lagi. Nah, ini adalah salah satu faktor unik lainnya. Saat mereka sudah putus ya, jadi Prilly dan Ali itu masih sama-sama lebih sering untuk sendiri terlebih dahulu dan tidak memiliki status atau bisa dibilang pacaran sama si A, pacaran sama si B, itu tidak. Jadi mereka lebih sering atau konsisten untuk sendiri terlebih dahulu. Dan di sini saya menangkapnya bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mereka ingin sendiri-sendiri terlebih dahulu karena mungkin saat itu mereka sedang berkomitmen, mungkin saat ini kita lebih enak sendiri dulu, di kedepannya ya tidak tahu, bisa jadi mereka bersama lagi. Dan yang kedua adalah mereka sekarang ini lebih condong untuk konsen di karir mereka masing-masing. Jadi apa yang mereka ambil, apa yang mereka putuskan saat ini atau yang dulu, itu mungkin adalah salah satu hal yang cukup bagus dan bisa
terapkan kepada mereka, dan saat ini kita bisa merasakan bahwa karir mereka semakin menanjak. Nah, jadi kita dukung saja dan kita doakan saja apabila mereka saat ini sedang jalan masing-masing, ya kita dukung ya, itu kan juga untuk karir mereka. Dan apabila teman-teman yang fansnya Ali Prilly, ya doakan saja yang terbaik buat mereka. Apabila mereka berjodoh pasti akan dipertemukan. Namun seperti yang saya bilang tadi, di tahun ini hubungan mereka masih sangat baik dan banyak sisi-sisi positif yang saya lihat di hubungan antara Ali dan Prilly, meskipun saat ini mereka jarang diekspos secara bersama. Jadi ramal Esquero pada kesempatan hari ini saya sudah menjawab request dari teman-teman yang sudah minta supaya saya meramalkan bagaimana asmara Aliando dan Prilly di tahun 2021 ini. Semoga puas dengan apa yang saya bacakan, dan apabila ada request lainnya silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin konsultasi langsung kepada saya, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditx_esquero. Ingat, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan jangan lupa masih ada video-video lainnya yang tentunya pastinya akan menarik untuk disimak di Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video ini. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Apabila ada kata yang salah, ada sesuatu yang kurang enak didengar, kurang enak dilihat, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tempatnya salah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Om Swastiastu.